Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman semuanya semoga yang hari ini menyimak ataupun yang nanti menyimak via YouTube rekamannya semuanya selalu disehatkan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisnisnya dilancarkan, dibesarkan dan akhirnya makin banyak manfaatnya kepada banyak orang lainnya. Pada akhirnya ketika kita berbicara bisnis, maka kita bicara tentang sebuah passion yang harus teman-teman pilih di antara begitu banyak kesibukan. Saya hari ini cukup hektik karena menerima begitu banyak ngobrolan karena memang hari ini kan tanggal 25 ya, hari mulai penggajian juga di kantor dan juga menerima tamu. Salah satu yang saya bahas dari pagi tadi sampai sore adalah tentang bisnis itu bukan bicara tentang uang saja. Apalagi ketika kita berbisnis, alasan kita uang saja, itu kita nggak akan mudah menjalaninya. Kenapa? Teman-teman tahu ya, bisnis itu nggak selalu bisa langsung menghasilkan uang, benar ya? Bisnis itu ketika kita lagi bergerak, bisa jadi rugi, bisa jadi nggak ada untungnya, bisa jadi kayak kerja rodi aja, artinya impas. Ah, kenapa bisa demikian? Ya karena bisnis nggak selalu untungin memang. Bisa jadi rugi, bisa jadi laku, bisa jadi enggak. Selalu seperti itu. Oleh karena itu, siapapun yang mau berbisnis tanpa ada passion untuk berbisnis, maka sulit dia untuk bisa bertahan di bisnis. Apalagi ya bisnis itu lebih banyak ketidakpastiannya daripada yang pasti. Ya benar nggak? Kalau kita kerja kan simpelnya mah kan ada gajian. Tapi kalau bisnis, siapa yang gaji? Ya kan? Nah, oleh karena itu perlu mental-mental baja ketika siapapun orang ingin berbisnis. Saya selalu mengatakan kepada tim saya, tim di kantor, kalau kalian mau berbisnis silahkan gitu. Tapi persiapkan kompetensinya, mentalitasnya juga disiapin. Biar nanti ketika kalian berbisnis itu bisa lebih bagus. Tapi pastikan dulu nih tujuannya apa. Kalau kalian tujuannya adalah untuk dapat uang yang banyak, pertanyaannya, ya kantor ini pun sebenarnya ingin seperti itu gitu. Suatu saat kalian bisa dapat uang lebih banyak, fee lebih banyak, bonus lebih banyak. Yang penting kita berkembang bersama. Jangan sampai maksudnya kalian ada di kantor kerjanya kaku, pasif. Ya hanya itu aja. Disuruh A, ya A. Disuruh B, ya B. Kayak gitu. Harus mengeksplorasi. Saya kalau di kantor tuh paling sering nanya tim itu kalian tuh belajar apa? Kalian belajarnya di mana? Sudah baca buku apa? YouTube apa yang sering dilihat? Kalau di Google sering browsingnya tentang apa? Karena bagi saya, kemajuan setiap individu adalah tempat di mana kalau kita berkumpul sama mereka, itu akan semakin layak untuk kita bisa lebih maju lagi ke depan harinya. Kalau kita berkumpul sama orang-orang yang siap buat maju, maka suatu saat kita akan maju. Kalau kita bertemu dengan orang-orang yang males, ya susah. Kalau kita bicara tentang berusaha, apakah berusaha itu menjadi kunci sebuah bisnis? Ya, tapi berusaha tanpa belajar itu akan mencapaikan teman-teman. Saya juga sudah pernah bangkrut beberapa kali bahkan bangkrut. Dan saya melihat bahwa alasan terbesar yang membuat saya bangkrut adalah karena saya tidak belajar. Saya hanya fokus untuk bekerja keras, bekerja keras, bekerja keras tanpa saya menaikkan kompetensi saya. Gitulah. Jadi buat teman-teman semuanya di sini kan rata-rata semuanya pebisnis di sini ya. Pastikan bahwa diri Anda memaksakan untuk selalu menambah ilmunya, kompetensinya. Pertanyaan paling sederhana yang saya ajukan dari tadi adalah berapa rata-rata waktu Anda untuk belajar dalam sehari? Sejam, 2 jam, 3 jam? Kang, tapi saya ibu-ibu, Kang. Bagaimana belajarnya? Ya kan bisa nyetel audio, nyetel radio, nyetel YouTube, terus pakai mic. Bisa. Saya pribadi ketika istri saya minta untuk belajar, saya bertanya, kira-kira kebutuhannya apa? Dia bilang, mau dong dibeliin speaker Bluetooth. Akhirnya saya belikan speaker Bluetooth. Saya bilang, "Eh, tonton atau dengar pengajian ini, pengajian ini, pengajian ini. Setiap bulan saya review biasanya. Dia udah belajar apa aja. Kayak gitu. Karena saya teman-teman ya,
Kalau dihitung waktunya mungkin saya juga nggak tahu pasti ya. Sekitar 4 jam lebih kali ya. Saya setiap hari belajarnya 4 jam lebih gitu. Pagi-pagi ketika saya bangun subuh, saya ya habis ngaji lah gitu ya. Terus saya biasanya dengerin kajian subuh. Setelah itu saya makan, kadang-kadang saya sambil dengerin ceramah atau ya sambil dengerin humor. Setelah sarapan, saya rapi-rapi, terus berangkat, berangkat sambil dengerin video kajian atau motivasi. Sampai kantor, saya masih dengerin juga video kajian atau motivasi. Setelah sampai kantor, diam sebentar, baca buku dulu, baca buku, habis itu mulai kerja. Biasanya ya mungkin sampai jam 10 lah ngerjain sesuatu yang memang perlu dikerjain. Habis itu saya baca buku lagi sampai siang. Habis itu sholat, terus istirahat kayak lula. Habis itu bangun, terus kerja atau baca buku lagi, atau browsing dan semacamnya. Terus ya mungkin ada kerjaan yang harus dikerjain, atau ada yang mau harus diobrolin sama tim. Habis itu saya pulang sambil dengar lagi pengajian atau motivasi. Sampai rumah, saya ya bertemu istri seperti biasa lah, mungkin makan atau apa. Terus habis maghrib saya masih ngobrol sama istri atau apa gitu. Terus habis sisa, biasanya saya nyari link Zoom. Jadi kalau saya lagi nggak ngisi materi seperti ini, biasanya saya nyari-nyari gitu. Ada nggak link Zoom malam ini dari teman-teman mentor saya yang mau sharing? Kalau ada, saya belajar. Kalau seandainya saya ada jadwal ngajar seperti ini, ya saya ngajar. Nah, baru selesai sekitar jam 9 atau jam 10, habis itu istirahat sebentar, ya terus sekitar jam 11 lah mungkin ya, atau jam 10 tidur. Ya begitu aja keseharian saya. Dan saya kalau perjalanan gitu, kalau perjalanan naik motor kah atau naik mobil, pasti pasti itu kalau nggak baca buku, dengerin ceramah atau dengerin kajian ataupun dengerin motivasi. Nah, hal itu bukannya sesuatu yang saya sadari dari awal, enggak, teman-teman. Itu adalah habit yang saya paksakan buat diri saya, karena saya yakini banget siapapun yang mau maju, maka dia harus gila dalam belajar, gila dalam ilmu, kayak gitu. Ya bahkan dalam Islam kita udah jelas banget ya. Yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Atau labul ilmu faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Utlubul ilma walau bisin. Ya, banyak nih ngomong hadis nih sama ayat nih. Eh, Jadi ingat waktu santren tuh ya. Saya selalu pernah nyantren juga ya. Jadi banyak sekali tentang ilmu. Dan saya baru benar-benar mulai mau belajar itu setelah SMA lah. Setelah SMA saya baru mulai belajar. Maksudnya setelah lulus SMA ya, pas kuliah. Jadi buat teman-teman pengusaha, pastikan di balik kerja keras kalian setiap hari, pastikan kompetensi Anda bertambah setiap hari. No excuse, tidak ada alasan. Kang, saya emak-emak, anak saya banyak. Ya atuh, berkemik. Saya bahkan kadang-kadang suka suka tanda kutip ya, suka bukan meledek sih, tapi lebih tepatnya kayak menasehati teman-teman yang pengusaha, terus anaknya nggak ada babysitter atau dia nggak punya pembantu. Saya bilang gini, dalam Islam kita itu tidak dilarang untuk pakai pembantu ya, pakai asisten rumah tangga lah ya, ART ya. Kita nggak dilarang. Bahkan kita nggak dilarang pakai babysitter. Saya bilang ke istri, Bun, tolong cari apa namanya, anak saya baru satu, anak saya baru satu. Tapi saya bilang ke istri saya, Bun, tolong cari babysitter yang maksudnya bagus, yang bisa ngajarin Al-Quran, yang bisa ngajarin belajar, biar anak kita ini bisa bisa hafal lah juz 30 tahun ini. Saya bilang gitu, anak saya umur 5 tahun. Nanti berapa biayanya nanti kita biayain gitu lah. Walaupun pasti biayanya lebih mahal daripada sekolah dia gitu. Sekolah dia kan paling sekitar 400.000, kalau pakai itu mungkin jutaan. Terus saya bilang ke si Bun, apa kegiatan yang paling kamu membuat capek? Misalnya dia bilang cuci, dia bilang cuci piring, cuci baju. Ya udah cari orang yang bisa cuci baju. Artinya apa sih? Artinya gini, Islam mengajarkan kita tuh untuk menjadi orang yang bahagia. Jangan sampai kita menyusahkan diri kita gitu. Soalnya ada beberapa teman saya yang pengusaha, dia tuh agak anti pakai babysitter, dia agak anti pakai ART. Alasannya sangat klasik, Kang, nyari babysitter yang bagus tuh susah. Ya, perasaan kalau kita pengen niat baik dan kita mau nyiapin dananya kan nggak susah-susah banget ya. Bisa aja kan gitu ya. Cuma pertanyaannya kemauannya aja sih, asal message-nya. Soalnya juga kesian kalau seandainya kita
memporsir diri kita kecapean terhadap sesuatu yang sebenarnya dibolehkan untuk dilakukan gitu. Lalu kenapa bahasan kita jadi ke babysitter? Yang jelas di posisi ini saya cuma bilang deh ke ibu-ibu semuanya di sini yang suka berbisnis. Kalau seandainya sekarang kalian tuh sudah mau berusaha bekerja keras, jangan lupa nih untuk menyisihkan waktunya dalam belajar. Kalau kalian sudah sangat hektik dengan bisnis, ya pakai karyawan. Kalau kalian belum bisa pakai karyawan buat bisnis, ya minimal ada babysitter atau pembantu yang membantu di rumah, biar kalian tuh bisa bahagia. Nah, buat laki-laki nih yang nonton di sini nih, nah laki-laki nih, jangan pelit sama suami, jangan pelit sama istri gitu. Duit kalian itu memang kalau boleh dibilang nggak seluruhnya punya istri, karena istri itu hanya boleh nafkahnya aja. Tapi kalau kalian pengen istrinya tuh tampil lebih baik ketika kalian lihat, maka bantu dia dengan kasih ART, kasih babysitter. Oke, ini jadi kajian rumah tangga. Oke, pokoknya intinya gini ya teman-teman ya. Kalau kalian sekarang sudah berusaha bekerja keras, pastikan kalian juga belajar keras, gitu. No excuse gitu. Semua titik pasti ada solusinya. Kalau kalian mau mikirin solusinya, kalau kalian fokus ke masalahnya nggak akan kelar. Kayak gitu. Saya sempat ngedek salah teman saya gitu. Anaknya udah ada 3, bisnisnya sudah cukup bagus, tapi nggak pakai babysitter. Saya bilang, kenapa nggak pakai babysitter? Mau nyusahin mertua kan kesian nih mertua ya, atau orang tua ya. Itu nggak pakai babysitter, cari yang bagus. Banyak kok yang bagus kalau kita memang sebenarnya mau. Oke, kita langsung masuk. Itu hanya intro aja teman-teman. Biasa kalau saya mulai biasanya pakai intro dulu biar teman-teman tuh bisa nge-refresh dulu dari materi yang umum. Setelah ini kita akan bahas materi penting kita. Eng ing eng, asik dah. Orang ada ya senior, eng ing eng. Mudah-mudahan nanti ke depannya saya udah punya studio yang lebih bagus ya. Soalnya kalau di kantor, kalau di rumah sekarang saya udah nggak punya tempat khusus buat buat kerja. Dulu sih punya, tapi semenjak saya punya kantor, saya komitmenin bahwa di rumah itu nggak usah ada tempat kerja. Jadi saya kalau lagi nge-zoom gini ya saya di kamar. Saya di kamar aja, ya menurut saya juga ini udah cukup lah, udah cukup bagus gitu. Teman-teman, kita masuk ke materi. Materinya adalah DOM. 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 DOM itu kayak film ya, DOM. Atau kayak bintang utamanya Pasparios ya. Pasparios kan DOM. DOM. Temennya siapa tuh? Yang palanya botak sih, ya kan? DOM. DOM itu apa sih? DOM itu adalah duplicate our motivation. Ingat, duplicate our motivation. Memulai dengan cara yang benar akan menghadirkan leader, bukan follower. Teman-teman, di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana kita melakukan gift-based negotiation. Oke, kita sudah belajar tentang gift-based negotiation. Bagaimana sih cara kita melakukan teknik closing kepada calon reseller. Kalau sekarang ceritanya mereka udah bergabung. Lalu ketika pertama kali bergabung, apa yang harus kita lakukan? Nah, inilah materi kita, yaitu duplicate our motivation. Sebelum saya masuk ke materi, saya mau sapa dulu yang on kamera. Ada Mbak Rizky, Aulia Fajrin, ada Mbak Anis Sofia, Wah, ada Pak Abdul Malik nih on terus nih. Ada Mbak Ameli, ada Mas Mahfuz, ada Bidara Surga tapi laki-laki. Ada Mbak Awisal, ada Mbak Turiana. Buat yang teman-teman yang on kamera boleh, yang bisa on kamera silakan on kamera, yang nggak bisa nggak apa-apa. Karena saya dengan on kamera ini saya jadi lebih kayak hidup aja gitu ngisi materinya daripada saya hanya menatap muka saya gitu. Jadi saya kesannya ngaca terus gitu. Apalagi depan saya kaca juga teman-teman. Depan saya kaca juga. Jadi ngacanya double, udah di laptop juga ngaca, di kaca juga ngaca. Masya Allah. Oke, Bismillah ya. Kita 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 lanjut. Mas Bidara Surga namanya apa? Mas Bidara Surga. Namanya Bidara Surga. Mbak Vita, Mbak Vita. Oke. Oke, teman-teman. Ini jatuhnya DOM ini langkah keempat ya, langkah keempat. Langkah keempat ini adalah strategi sederhana yang akan mengubah segalanya. Kita menjalankan langkah ini untuk membantu reseller yang baru mendaftar, sebuah langkah untuk mengawali atau menggali motivasi mereka agar terus berjuang setelahnya. Duplicate or motivation bisa diartikan sebagai sebuah kegiatan membantu reseller untuk menggali motivasi dan potensi yang dia miliki agar bisa dimaksimalkan dengan baik.
Jadi poinnya sih seperti ini teman-teman ya, simpelnya ya mungkin saya kasih ilustrasi ya. Nah, ketika Anda pertama kali mendapatkan reseller, pertanyaannya adalah mau diapain tuh mereka? Mau diapain? Ah, apa yang Anda lakukan? Pertemuan pertama ataupun sapaan pertama ketika mereka baru bergabung itu sangat penting teman-teman. Banyak orang yang habis bergabung ya selesai, begitu aja gitu. Dan menurut saya itu nggak worth it. Karena kalau mereka baru bergabung terus masukin ke dalam grup, terus kalian sambut dalam grup, itu kurang. Menurut saya kurang. Baiknya ada pendekatan yang lebih personal, yang membuat mereka tuh merasa seperti diorangin, kalau bahasa orang Bojong diorangin. Nah, jadi seperti dianggap sama kita, sehingga kesan mereka pertama kali bertemu kita tuh jadi kayak kesan pertama yang sulit dilupakan. Asik. Saya bilang ya. Ya gitulah. Jadi harus ada kesan pertama yang luar biasa yang didapat sama reseller yang baru mendaftar. Prospek yang baru mendaftar menjadi seller adalah seorang bayi yang baru berjalan. Mereka mungkin tahu keinginannya untuk berjalan, tetapi tidak semuanya memiliki alasan yang kuat untuk konsisten belajar berjalan. Bukankah banyak reseller yang kita dapatkan hanya sampai mendaftar saja, bahkan sebagian mereka tidak berusaha berjuang? Artinya gini, ketika mereka baru bergabung sama kita, maka mereka ini seperti orang yang masih bayi ini. Dia nggak tahu nih harus ngapain. Ya, dia mungkin uh, punya mimpi, yaitu dia bisa bergerak, bisa berjalan. Tapi dia nggak tahu harus ngapain. Maka dari itu kita harus jadi sebagai penuntun bagi mereka, mereka harus melakukan ini, sehingga mereka tahu, oh ini loh. Makanya nanti ada beberapa hal yang saya kasih, saya kasih triknya, bagaimana sih orang yang baru bergabung tuh akhirnya menjadi seorang calon leader, bukan hanya sekedar follower. Ketika mulai membangun reseller, awalnya saya sangat mengandalkan kemampuan pribadi. Saya berfokus pada potensi yang dimiliki dan tidak mendorong reseller melakukan hal yang sama untuk menggali potensinya. Saya hanya tahu mereka harus diajarkan cara jualan. Bagi yang menyimak lalu mau praktek, maka bisa menghasilkan lebih baik. Bagi yang tidak praktek, maka akan sulit untuk berkembang. Jadi dulu tuh saya tuh ya ketika orang baru bergabung ya udah saya nggak terlalu suponin, biasa aja. Jadi sekedar kayak ya udah kalau bergabung silakan kalian ikutin semua materi pembinaan yang ada di grup. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Saya dulu kayak gitu teman-teman. Tapi saya sekarang mulai merubah diri ya. Artinya saya harus menjadi lebih baik lagi sehingga orang yang sudah di bawah naungan saya itu bisa bisa jadi punya big way, punya alasan yang kuat untuk dia melakukan bisnis tersebut. Teman-teman, saya bahkan kalau saya sebelum saya masuk nanti ke teknik, cuman sebelum saya masuk teknik gini, salah satu hal yang sering saya lakukan adalah kayak gini. Misalnya nih, ada reseller baru bergabung. Nah, saya biasanya akan ditanya sama mereka, gimana sih caranya jualan? Nah, gimana caranya jualan? Biasanya saya langsung ngomong kayak gini, Mbak, cara jualan simpel, Mbak. Mbak tinggal promosi, itu pasti. Cuman mungkin sekarang gini, langkah apa nih membuat promosi saya lebih gampang? Pertama gini, coba Mbak hubungi saudara-saudara, teman-teman, sahabat-sahabat Mbak, semuanya. Ada 100 kah, ada 1000 kah, hubungin. Hubunginya apa? Minta doa. Hubunginya apa? Minta doa. Nah, mungkin teman-teman yang udah melihat materi saya sebelumnya tuh tahu tuh bagaimana teknik saya minta doa. Itu yang pertama. Yang kedua, posting di WA selama minimal 7 hari untuk melihat sebenarnya potensi mereka itu bisa nggak untuk berkembang dengan modal WA. Karena gini, kalau mereka posting di WA terus closing, tandanya mereka punya hubungan baik dengan teman-teman di WA-nya. Kalau mereka posting di WA udah 7 hari nggak closing-closing, itu tandanya mereka ini memang orang yang tertutup sebelumnya mungkin. Tidak terlalu banyak silaturahmi, tidak punya kekerabatan yang bagus, tidak punya kekerabatan yang baik, sehingga hal pertama yang harus diperbaiki adalah bagaimana cara dia bergaul lebih baik di zaman sosial media zaman sekarang. Kayak gitu. Itu biasanya salah satu trik yang saya lakukan buat para reseller yang baru bergabung. Seperti itu teman-teman. Oke, lalu mungkin kalau di buku nanti teman-teman milikin gini, hal apa aja sih yang perlu dilakukan? Hal apa aja
bergabung nih, misalnya baru daftar, baru transfer lah, simpelnya gitu, baru transfer. Misalnya dia baru transfer bisa. Nah, habis baru transfer, biasanya saya langsung seperti mengucapkan selamat bergabung. Ya bukan saya sih sekarang mah admin biasanya. Kalau saya udah ya kalau secara pribadi saya udah enggak sih. Kalau admin sekarang ya kayak gitu. Jadi ada SOP-nya seperti itu, ucapan selamat bergabung. Kalau kalau secara personal saya enggak, karena saya udah jarang nerima pendaftar reseller ke pribadi saya. Biasanya saya serahin ke admin saya gitu. Ya bukannya apa, udah banyak soalnya. Saya kemarin aja open reseller yang daftar ada 2050 orang dalam 14 hari. Uh, Kemarin baru ada daftar lagi, kalau nggak salah yang baru daftar 37 orang tambahannya. Jadi kalau saya ngejapri, saya juga bingung gitu gimana cara nerimanya, banyak banget kan. Nggak mungkin, jadi saya pakai admin. Tapi teman-teman yang baru sehari dapat 2, 3, atau sehari 1, ya sangat mungkin untuk melawan ini. Sehingga kenapa? Nanti kalau teman-teman punya admin, teman-teman seperti tinggal kasih caranya aja, SOP-nya. Misalnya, tim kalau seandainya nanti ada yang bergabung, nanti pakai salam seperti ini. Nah, jadi teman-teman yang pernah teman-teman lakukan tuh diduplikasi ke timnya biar timnya bisa melakukan. Jadi yang pertamanya ucapan selamat bergabung, teman-teman. Di sini di buku saya kasih contoh sih, saya kasih contoh. Kasih contohnya ini agak sedikit formal karena memang buku ya. Kalau teman-teman nanti bisa 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 pakai cara lain. Contoh gini, Assalamualaikum, selamat bergabung Mbak Maya. Sekarang Mbak sudah menjadi bagian dari kami dan kami menjadi bagian dari Mbak Maya. Biasanya saya pakai kalimat itulah. Jadi seperti kayak ngasih apa ya, signal bahwa you and I ya sekarang bersatu gitu. Kan sekarang kita jadi tim ya. Together everyone achieve more. Nah, gitulah. Nah, jadi biasanya saya pakai ucapan selamat bergabung. Ah, terus ya, Mbak Maya menjawab, Waalaikumsalam. Iya Mbak, makasih. Nah, terus admin saya ngomong, Mas sama Mbak Maya, ah ini player reseller Mbaknya, silakan dipakai atau boleh diposting. Nah, ini contoh apa? Contohnya gini. Jadi ucapan selamat bergabung tuh dengan kita plus memberikan uh, kayak apa ya, player kemitraan dia. Kan sekarang kan udah musim ya. Jadi orang itu kalau bergabung ke brand apa, terus dibuatin player ada ID-nya. Nah, itu biasanya saya kasih di momen tersebut. Oke Mbak, makasih ya infonya, ini kata reseller Mbak Maya. Admin siap Mbak, semoga lancar terus ya Mbak jualannya, selalu jaga semangatnya. Nah, intinya saya untuk pertama itu menyapa dan memberitahukan bahwa mereka itu adalah bagian dari kami dan kami bagian dari mereka. Bahkan kalau mau lebih luas lagi, biasanya kami akan masuk karena gini, Mbak, jangan pernah ragu ya kalau seandainya nanti ada kesulitan dalam promosi. Silakan bertanya, jangan menunggu saya tanya. Kayak gitu. Karena nggak Pak, kalau saya nanya, saya bingung nanyanya. Banyak banget nih manusianya. Kalau 2.000 orang saya tanya semuanya kan mereka jawab kan pusing juga. Lebih baik saya mengajak mereka untuk mendahulukan diri dia yang bertanya sebelum saya bertanya gitu lah. Oke, jadi itu yang pertama. Yang pertama jadi mengucapkan selamat bergabung. Yang kedua itu memberikan informasi akses. Yang kedua itu memberikan informasi akses. Beberapa akses yang sudah disiapkan untuk mensupport reseller bisa kita berikan setelah ucapan selamat bergabung. Hal ini agar mereka lebih terarah dalam menjalankan bisnisnya. Akses ini bisa berupa link marketing kit, link media sosial produk, link website, link grup pembinaan, jadwal pembinaan, admin support, PD peraturan, dan lain-lainnya. Banyak nih. Teman-teman yang mau nyatet, Kang bro, cepet-cepet. Ya nanti lihat rekamannya ya. Dengan hanya memberikan info akses, jangan hanya memberikan info akses, tanyakan dan mintalah waktu mereka untuk mengecek seluruh akses. Intinya gini teman-teman, untuk yang poin kedua ini, informasikan akses. Kalau di bisnis Anda itu aksesnya apa? Misalnya aksesnya kalau nanti link marketing kit kalian sedain, ini linknya. Aksesnya kalau nanti mereka mau pesan ya ke nomor WA ini. Aksesnya mungkin ada channel Telegram yang disiapin. Aksesnya misalnya nanti ada grup support diskusi atau aksesnya ada website yang kalian sediain untuk pesanan. Itu diinfoin tuh di komen kedua itu. Dan usahakan mereka ngecek, tanya gitu. Misalnya satu persatu aja, Mbak ini link marketing kitnya, silahkan dicek dulu ya. Kalau udah cek, kabari saya, nanti saya kasih lagi nih beberapa akses yang lainnya. Misalnya dia ya 10 menit setelahnya baru dia balas. Alhamdulillah Mbak, sudah cek Mbak, sudah bagus, sudah lihat.
Oke Mbak, sekarang ini link sosial media kita nih. Kalau Mbak pengen lihat cara kita beriklan di sosial media, nih monggo ke sini. Silahkan dicek dulu ya. Kalau udah cek, kabarin saya. Ah, begitu aja. Memang agak lama sih teman-teman prosesnya. Tapi proses ini membuat mereka tuh akhirnya intim sama kita dari pertemuan pertama. Nah, misalnya dia bilang, oh udah Mbak, udah lihat sosial medianya. Oke Mbak, sekarang saya mau info ini Mbak. Jadwal pembinaan kita itu misalnya di setiap hari Rabu, Kamis, sama Jumat Mbak. Jam 8 malam. Pokoknya Mbak di jam-jam segitu pastikan aja nyimak ya. Kalau memang Mbak lagi ada halangan, pastikan pagi-paginya sudah baca. Kayak gitu aja. Jadi, eh, infokan semua akses yang mereka bisa dapat. Jangan sampai mereka main masuk grup aja, kelar. Main masuk grup aja, kelar. Itu susah. Nggak bisa, teman-teman. Nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu. Kecuali teman-teman itu jamaah. Misalnya kayak saya kemarin ya, saya sempat belajar hari kan 2.000 orang. Itu saya nggak bisa tuh pakai pola itu. Jadi pakai polanya grup, filterisasinya di situ. Nah, tapi kalau buat teman-teman yang masih dapatnya misalnya 5, 6, itu bisa aja. Kalau misalnya udah dapat ribuan atau sekali dapat tuh seratusan, itu saya biasanya menggunakan grup. Misalnya gini, dalam sehari saya dapat 100 orang. Biasanya saya nanti, tapi bukan di bisnis saya yang di Cibinong sih ada. Jadi dia saya masukin ke dalam grup, itu grupnya adalah grup buat kayak memberikan semua informasi plus sapaan, perkenalan dan semacamnya di situ. Habis mereka udah selesai di situ dan sudah paham, baru kita pindahin ke grup utamanya. Biasanya kayak gitu. Oke, jadi yang keduanya informasikan akses teman-teman. Yang ketiganya, nah ini hanya bisa dilakukan ini pihak personal sih. Biasanya pihak personal atau pihak materi. Jadi impian jangka pendek. Impian jangka pendek. Biasanya hal yang paling menguatkan untuk memberikan mereka itu membuat mereka tuh akhirnya bergerak cepat itu impian jangka pendek. Impian jangka pendek. Jadi maksudnya impian jangka pendek itu gini. Tanya mereka itu ada nggak hal yang mau ditargetkan di dalam waktu dekat ini. Misalnya gini, Mbak, Mbak, kalau Mbak, Mbak, gini lah dari akses dulu ya. Alhamdulillah ya Mbak, semua aksesnya sudah saya kasih. Sekarang saya boleh tanya Mbak, targetnya nih 3 bulan ke depan, pengen dapat apa dari bis ini, dari konten bis ini? Tanya, tanya. Biasanya orang tuh kalau ditanya kayak gitu, dia langsung bingung. Apa ya Mbak? Saya mah nggak kepikiran. Ya hal wajar sih, nggak apa-apa. Tapi tetap tanya. Nanti kan dia jawab ya, ya Mbak, saya sih kalau 3 bulan setelah ini sih berharap sih bisa punya handphone Mbak. Misalnya kayak gitu ya. Atau saya sih berharap Mbak, setelah 3 bulan ini saya lancar sih bayar anak bayar bulanan anak sekolah. Apalah, terserah dia lah. Yang impian jangka pendek aja, impian jangka pendek. Yang simpel-simpel atau saya sih pengen sih Mbak, pengen punya Magicom Mbak. Misalnya kayak gitu. Atau saya sih pengen banget sih Mbak, itu punya dispenser atau apalah, kulkas lah atau apa. Pokoknya yang 3 bulan dari sekarang, dia targetnya pengen punya apa. Nah, jadi yang poin ketiga ini, coba gali impian jangka pendek dia. Sekalipun dia mungkin akan bingung, coba misalnya kayak gini, tadi kan ya, Mbak rencananya 3 bulan ke depan itu mau dapat apa Mbak dari profit dari keuntungan ketika promosi ini. Misalnya dia ngomong, apa ya Mbak? Saya nggak pernah kepikiran Mbak. Misalnya dia ngomong kayak gitu ya, kan kita bingung ya, wah ini orang. Tapi hal itu bakal terus terjadi loh, serius, serius. Kalian bisa trigger pakai gini, ya udah gini aja Mbak sebenarnya lagi pengen banget dapat apa. Nah biasanya kalau kayak gitu dia langsung bayang tuh. Saya sih sebenarnya lagi pengen banget Mbak gitu, punya kulkas nih. Kalau di rumah kulkas saya eh, saya udah mulai rusak, pengen Mbak punya kulkas. Oke Mbak mau nggak jadiin kulkas ini sebagai impian jangka pendek Mbak selama 3 bulan ke depan? Misalnya kayak gitu. Jadi kunci tuh, kunci. Nanti kalau misalnya dia lagi nggak semangat, bayangin tuh dia, Mbak pengen kulkas Mbak. Jadi kayak gitu. Bisa dipakai itu. Jadi makanya impian jangka pendeknya harus diketahui sama kita. Jangan lebay. Misalnya, Mbak, 3 bulan lagi impiannya apa? Saya pengen punya apartemen, Mbak. Jangan. Mungkin dalam hati kalian, ini borang ya. Saya aja belum punya apartemen, belum punya rumah yang besar, apartemen.
Biasanya orang suka 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 ngabur juga. Ya kita nggak bukannya pengen mengecilkan keinginan orang, intinya bukan. Tapi maksudnya gini, biar itu tuh bisa jadi kayak senjata kita kalau dia lagi nggak semangat. Misalnya semangat dia gitu loh. Ingat Mbak, ini Mbak mau kulkas nih. Kalau Mbak berusaha aja sedikit, 3 bulan Mbak dapat kulkas loh. Nah misalnya gitu nantinya. Oke? Jadi cari impian yang paling relevan dia dapetin. Kalau misalnya gini, Anda juga omsetnya misalnya masih 10 juta. Misalnya Anda omsetnya masih 10 juta setiap bulan. Terus dia pasti tanya impian jangka pendeknya apa, Mbak? Saya sih 3 bulan ke depan pengen Mbak punya mobil. Itu kan sebenarnya nggak realistis ya buat bis Anda. Wong Anda aja maksudnya yang udah lebih lama belum dapat kan mobil, ya gimana mereka mau dapat mobil? Ribet nih. Nah, maka hal tersebut ditanyakan kembali. Misalnya kayak gini, Mbak memang pernah selama 3 bulan ini, selama 3 bulan sebelumnya tuh bisa dapat mobil. Kalau dia bilang belum pernah lah, Mbak. Nah, kalau belum pernah, coba Mbak sebutin yang menurut Mbak itu relevan atau bisa benar-benar Mbak capai. Agar saya bisa bantunya lebih gampang. Nah, kalau dia kayak gitu, biasanya nanti dia paham. Oh, Mbak, saya pengen lah punya kasur, misalnya kayak gitu. Oh, punya kasur, Mbak. Kasur apa, Mbak? Misalnya dia kasurnya Intiland atau apalah. Berapa Mbak harganya? Yang berapa harganya? Misalnya 4 juta lah, nggak begitu 4 juta. Ya udah tuh kunci tuh. Berarti dia pengen punya kasur merek Uniland atau apalah gitu yang harganya 4 juta. Kalau bisa catat ya nama impian jangka pendek. Kayak gitu teman-teman. Oke, setelah masuk ke poin ketiga, impian jangka pendek, maka teman-teman masuk ke poin keempat. Keempat itu adalah berikan simulasi. Berikan simulasi. Simulasi itu maksudnya apa? Gini, misalnya anggaplah tadi kasur ya, kasur harganya 4 juta. Teman-teman produknya itu buat mereka kalau ngejual satu misalnya dapat 40.000. Misalnya dapat 40.000. Ingat ya, dapat 40.000. Berarti kalau dia mau dapat 4 juta, dapat 4 juta, ya kalau gampangnya mah berarti kan mereka harus bisa jual 100 piece ya. Ya kan? 100 piece kali 40.000 kan 4 juta ya. Nah, kalau 3 bulan dibagi 3 bulan, berarti sehari minimal dia itu 1,5, anggaplah 2, minimal 2. Atau sehari sehari ya minimal 2 lah, sehari minimal 2. Sebenarnya sih 1,5 ya. Jadi per 3 hari itu minimal 2. Misalnya kayak gitu. Anggaplah yang lebih simpel aja ya. Susah banget nih kalau kayak gini. Yang lebih simpel aja angkanya lah. Anggap harganya 3, anggap harganya 4 juta, terus keuntungan dari produk Anda buat mereka kalau penjualan satu piece itu 50.000. Nah, berarti kan dia kalau buat dapat 4 juta perlu berapa tuh? 4 juta 4 juta dibagi 50.000. Hitung ya, teman-teman. Aduh, Masya Allah. Berarti kan cuma jual 80 kan? Jual 80. Nah, jual 80 piece. Berarti bilang ke dia, "Oh, Mbak, kalau Mbak pengen dapat kasur, berarti Mbak cukup jual 80 piece loh." Wah, kecil ya, Mbak. Nah, nanti dia mungkin akan berpikir kayak gitu. Atau mungkin, wah banyak, Mbak. Kalau dia mikir kecil, langsung jawab, "Iya, Mbak, kecil, Mbak. Kalau 80 selama 3 bulan, berarti Mbak sebulannya cukup jual sekitar 30 aja." Kayak gitu. Kalau dia bilang, banyak Mbak ya? Nah, langsung tuh detailin lagi. Enggak, Mbak. Coba aja dihitung. Kalau Mbak 3 bulan kan berarti kan 90 hari. Dibagi 80, berarti Mbak nggak nyampe satu sebenarnya. Anggaplah sehari satu Mbak jual. Berarti Mbak cukup jual sehari satu loh, Mbak. Nggak banyak loh, Mbak. Nah, jadi kasih penjelasan seperti itu. Jadi memberikan simulasi ini penting, teman-teman. Biar dia kebayang untuk dapat impian jangka pendeknya, dia harus ngapain. Oke, paham ya? Jadi untuk impian jangka pendeknya dia harus ngapain? Dia bisa paham. Bisa paham. Jadi misalnya dia impian jangka pendeknya beli kasur 4 juta. Misalnya hari besoknya dia belum closing. Nah, terus seminggu kemudian dia baru closing 1. Teman-teman bisa ingetin, "Mbak, ayo semangat. Kalau Mbak bisa closing setiap hari, Mbak 3 bulan langsung dapat kasur loh yang Mbak impiin." Nah, jadi bisa kayak gitu kan. Makanya harus diberikan simulasi.
Kang, tapi kan mereka bisa Kang bikin simulasi sendiri ya. Nggak semua bisa kayak gitu teman-teman. Serius dah. Bahkan orang ketika ditanya mimpi aja belum tentu bisa jawab. Makanya kasih simulasi. Kang, kalau dia impiannya besar banget, nah ini makanya yang tadi saya bilang di masalah coba tanya impian jangka pendeknya. Jadi impian jangka pendek itu harus realistis, harus benar-benar bisa dicapai. Oke, jadi kasih simulasinya. Bisa ya teman-teman ya di masalah simulasi ya. Coba dijawab begini, bisa nggak? Yang pada on kamera, oh bisa. Oke. Jadi kasih simulasi teman-teman, kasih simulasi. Karena penting sekali loh kasih simulasi tersebut. Kalau kita misalnya nggak kasih simulasi tuh nanti mereka bingung tuh. Atau mereka nggak kebayang. Serius, makanya kasih simulasi biar mereka tuh langsung kebayang. Kalau mereka tuh nggak dikasih simulasi, mereka kayak mengawang gitu. Kasur. Yang ada dia tidur mulu lagi. Ngebayangin kasur kan jadi kacau. Makanya kasih simulasi. Mbak satu. Bahkan teman-teman bisa lebih detail lagi. Mbak, kalau untuk dapat closing satu, itu simpel banget loh, Mbak. Mbak cukup sehari itu posting di Facebook-nya 3 kali. Nambah pertemanan 10 orang. Dan bikin postingan di WA itu 10 biji. Simple, Mbak. Ayo, Mbak, saya tanya. Untuk nyiapin kayak gitu, Mbak perlu waktu berapa? Nggak nyampe sejam loh, Mbak. Tinggal ya kan maksudnya nyiapin kontennya, habis itu tinggal diposting-posting doang kan di waktu-waktu tertentu. Nah, waktunya nggak nyampe sejam loh, Mbak. Kayak gitu. Jadi kasih simulasinya yang benar-benar bisa dirasakan sama mereka. Oh, iya ya, simple ya. Kayak gitu. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke poin yang terakhir. Poin yang terakhir adalah bisnis ini adalah milikmu. Asik. Bisnis ini adalah milikmu. Ini poin yang kelima ya. Poin yang kelima ini simpelnya sih gini ya. Saya biasanya tuh memakai teknik seperti gini. Mbak, saya ada untuk bantu Mbak kalau Mbak mau dibantu. Kalau Mbak nggak mau dibantu, ya nggak bisa. Kalau bahasa kasarnya itu seperti itu. Bahasa simple dan to the point-nya seperti itu. Ah, makanya saya biasanya menggunakan teknik bisnis ini adalah milikmu di percakapan akhir pada saat sapaan pertama. Jadi contohnya kayak gini. Nah, ini misalnya nih, ini admin. Selalu komitmen untuk sempatkan waktu ya Mbak, agar impian Mbak bisa tercapai. Terus resellernya ngomong, siap Mbak, jangan sungkan untuk ingatkan saya juga ya. Nah, terus admin jawab, siap Mbak, saya akan bantu ingatkan biar Mbak Maya tetap semangat. Reseller, makasih ya Mbak. Admin, sama Mbak, oh ya Mbak, saya ada satu pesan nih buat Mbak Maya, boleh? Kata reseller, boleh banget Mbak. Admin, Mbak, bisnis ini adalah bisnis Mbak ya, bisnis Mbak Maya. Jika sukses itu adalah hasil usaha Mbak. Jika gagal, maka itu pun karena Mbak Maya. Saya siap menjadi teman Mbak untuk diskusi atau saya siap untuk menerima konsultasi Mbak. Jadi jangan sungkan ya untuk diskusi atau konsultasi masalah bisnisnya ke saya. Kayak gitu. Jadi ini kayak sebuah signal akhir di mana kita mau bilang, saya ada ketika kamu mau, saya ada. Saya siap bantu ketika kamu tuh mau dibantu. Kan teman-teman mungkin ngerasain ya, ngejapri tim mulu. Mbak gimana jualannya? Nah, udah ngejapri nggak dibales lagi ya. Sedih. Ya, walaupun ketika kalian memakai teknik ini pasti ada sih yang digituin lagi, pasti ada. Tetap pasti ada kalian ngejapri lagi. Cuman teknik ini tetap dilakukan agar nanti ada dari sekian banyak orang ada yang seperti itu gitu. Misalnya teman-teman nanti punya 100 tim. Teman-teman tuh pakai teknik ini. Dari 100 orang, anggaplah 50 orangnya masih mau komunikasi. 50 orangnya masih mau komunikasi. Yang 20 orangnya dia menghubungi duluan biasanya. Dia akan nanya, "Mbak, saya agak kesulitan nih." Dia akan nanya duluan. Yang 30 orangnya, teman-teman bakal japri dia. Tanyain kesulitannya. Dan dia akan jawab. Yang sisanya 50 orang dijapri pun nggak balas. Dijapri pun nggak dibales. Ya begitulah nasib kalau punya reseller ya. Wajarin aja ya. Tapi setidaknya ada orang-orang yang akhirnya seperti mau berjuang gitu. Karena alasan dia pribadi. Kayak gitu teman-teman. Jadi dengan teknik ini,
Orang-orang ya kalau bahasa simpelnya gini, yang dia nggak sukses dia nggak bakal nyalahin kita banget. Yang sukses biasanya karena dia memang benar-benar mau diskusi. Lebih penting daripada itu, teman-teman nggak akan jadi kecapean ngurusin tim. Kan sekarang kan kalau ngurusin tim capek banget. Udah dijapri, kagak dibales pula. Ini manusia mau diapain gitu. Bang, mas. Ini kan saya udah japri, masih kagak dibales. Capek mas. Capek saya mbak. Jadi di akhir di poin kelima saya langsung tuh seperti kayak ngasih signal bisnis ini adalah bisnis Anda. Anda sukses ya karena Anda gagal ya karena Anda. Saya ada ketika Anda ingin saya ada. Saya siap bantu ketika Anda ingin dibantu. Jangan ragu untuk konsultasi, diskusi sama saya. Silakan hubungi saya. Tapi jangan terlalu berharap saya hubungi kalian. Karena ini bisnis kalian, bukan bisnis saya. Kayak gitu. Jangan sampai nanti kalau sama tim gajinya lebay banget. Misalnya gini, Mbak tenang Mbak, saya akan support Mbak, saya akan menghubungi Mbak ketika Mbak lagi bersedih. Ketika Mbak apa ya, jadi lebay gitu, kayak politikus deh. Jadi kayak politikus gitu. Terlalu banyak janji. Ya, Anda nggak usah ngomong itu pun pada saatnya Anda kan ngomongin dia kan, kalau mereka nggak aktif kan. Jadi daripada ngasih signal yang nggak terlalu bagus juga, mereka kasih signal yang bagus gitu. Kang, tapi kan saya memang bakal ngomongin dia Kang kalau dia lagi ada masalah. Ya iya, tapi nggak usah dijanjiin yang kayak gitu. Karena nanti mindset orang-orang tersebut adalah dikolok-kolok. Gitu loh. Oke? Nah, mungkin nanti ada kali politikus kayak gini ya. Saya nggak akan janji bahwa negara ini akan sukses atau kota ini akan sukses berada di tangan saya. Saya hanya bisa berkata bahwa kalau kalian mendukung saya sepenuh tenaga, saya akan memperbaiki kota ini. Ya, go. Ya gitulah. Jadi itu teknik namanya duplicate or motivation. Itu adalah teknik duplicate or motivation. Buat teman-teman, kalau sekarang yang suka dapat atau yang suka bangun reseller, terus temen resellernya itu kolokan dan semacamnya, nikmati aja. Karena pada akhirnya ketika kita bicara tentang tim penjualan, yang paling penting adalah kita menjalankan teknik-tekniknya secara berurutan, secara benar. Sehingga nanti orang-orang yang hadir ke hadapan kitanya itu akan lebih banyak orang yang lebih baik. Atau akan ada orang yang baik, akan ada orang yang bagus. Mungkin ada yang bertanya, Kang, kalau saya pakai teknik itu, bisa nggak dipastikan mereka akan aktif semua? Ya nggak bisa. Tapi minimal memperbaiki gitu. Jadi mungkin dulu ketika nggak pakai teknik itu, dari 100 orangnya itu semuanya dihubungin. Dari 100 orang pun yang hubungin yang balas 30 orang. Yang sisanya nggak dibalas. Terus ada 20 orang yang ngeblokir kita. Karena ngehubungin mulu. Udah tim ngeblokir, padahal dia ada di grup. Saya pernah ngerasain loh teman-teman. Jadi saya leadernya, saya ngejapri dia ada di grup saya, dia ngeblokir saya. Saya tuh sampai, apa salah saya gitu. Nah, tapi dengan teknik yang kita sudah runut ya, dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, mungkin kalau teman-teman punya 100 orang, 50 orangnya aktif, 20 orangnya menghubungi teman-teman, 30 orangnya teman-teman hubungi, sisanya nggak ngebales. Jadi kan lebih baik, pastinya kayak gitu. Oke, teman-teman, itu materi yang ringkas tapi semoga padat, karena memang materi DOM, Duplicate or Motivation, ini adalah materi yang kalau boleh saya bilang agak nyempil. Kenapa saya bilang agak nyempil? Karena gini, materi ini akan dijalankan dengan sangat sederhana, yaitu ketika mereka bergabung aja dan langsung disapa di pertama kalinya. Tapi kenapa saya masukkan ke dalam langkahnya? Karena jujur aja teman-teman ya, salah satu materi terpenting ya materi ini, yaitu tentang bagaimana ketika mereka bergabung, treatment seperti apa yang membuat mereka akhirnya setelah itu makin bagus dalam jalanin bisnis. Jangan sampai kita tuh namanya doang leader, tapi nge-follow terus. Maksudnya nge-follow terus tuh, nanyain terus, bagaimana kabarnya, bagaimana kok bisnisnya nggak dijalan-jalanin. Itu yang kita lakukan. Kalau sesekali sih sebagai bukti cinta perhatian sih nggak apa-apa. Tapi kalau itu terus jalan kan pegal juga kan lama-lama. Ini kita sebenarnya kita yang butuh banget atau dia sih? Bahkan kita seolah-olah butuh aja, mereka masih nggak butuh karena nggak bales. Apalagi sampai diblokir. Oke, materi saya kayaknya
cukup ringkas, padat, semoga bisa sangat membantu teman-teman yang sekarang lagi berbisnis. Saya mungkin akan serahin dulu ke Mas Ayas sebelum nanti ada pertanyaan. Oke, buat teman-teman yang masih on kamera, ada Mbak Rizky, Mbak Rizky Auni, ada Mbak Anis, Sofia, Mbak Abdul, Mas Abdul Malik, Pak Abdul Malik, Mbak Ameli, Mbak Turiana, Mbak Awisa. Saya mulai kenal nih sama kalian yang sering on kamera, sama Mbak Kartika Putri. Oh tadi Mbak Kartika Putri jauh banget kameranya, sekarang udah deket. Oke, bagi teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan saya kembalikan ke Ayas. Oke, terima kasih Kang Yenjit. Alhamdulillah ya, materi kita sebelum jam 9 sudah selesai nih. Nah, kita langsung masuk ke sesi pertanyaan, sesi tanya jawab. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya, yuk langsung aja sampaikan di kolom chat. Di kolom chat langsung sekarang juga. Atau langsung on mic sekarang juga nih, langsung sampaikan. Kang, saya mau nanya, langsung ditanya. Bisa on mic maksudnya. Seperti itu teman-teman, kalau misalkan yang off cam tapi mau bertanya via on mic, itu nggak apa-apa, on mic aja ya, gitu ya teman-teman. Sebenarnya ada masuk nih Kang, pertanyaan satu di kolom chat, mau dibacain kah? Boleh. Ini dari Mbak Mut. Kalau dari seller yang japri tapi nggak dibalas, nggak belanja juga, diem-diem baik di grup nggak keluar-keluar juga, enaknya seller kayak gitu tindak lanjutnya seperti apa ya Kang? Tergantung sih ya, kalau tim kita udah semakin banyak dan kita memang harus ada request, mungkin bisa dikeluarkan. Tapi kalau tim kita belum banyak, ya berarti kita fokus nambah tim aja. Dan orang-orang kayak gitu yang ketika kita sudah ngubungin sampai 3 kali, menurut saya diamin aja. Nggak usah terlalu dipikirin gitu. Karena kan gini ya, quantity itu sometimes penting. Quantity itu sometimes penting. Artinya gini, kalau teman-teman sekarang nih punya tim, ada 100 orang. Ini kan jadi sebuah kayak kebanggaan juga ya, alhamdulillah tim saya 100 orang. Walaupun mungkin yang aktif baru 30 orang. Nah, jadi daripada ngurusin yang 70 orang yang belum aktif dan sudah dijapriin juga sampai berkali-kali dia nggak bales, lebih baik fokus nambah tim lagi terus-terusan. Nah, mungkin yang aktif bisa dipisahin grupnya. Mungkin yang aktif bisa dipisahin grupnya. Mungkin ya bisa. Nanti kalau teman-teman udah semakin banyak, misalnya udah sampai 15 orang nih yang sudah daftar, terus ada 100 orang yang aktif. Yang 100 orang itu dipisahin grupnya. Yang sisanya gimana? Tetap disapa, tetap di ini. Ya kali-kali aja mungkin selama dia nggak aktif, dia memang lagi ada masalah, dia lagi nggak aktif, handphonenya hilang, kan kita nggak tahu ya. Uh, Kasih space aja. Kecuali kalau kita sudah lebih lagi nih, wah ternyata makin banyak nih tim penjualan saya yang harus saya urusin. Ada sampai 300 orang yang aktif, Bang. Ini gimana yang lainnya ya? Ya yang lainnya bisa punya dua pilihan, bisa dihapus saja, dihilangkan, dikeluarkan kalau ada syarat-syarat tertentu yang memang harus diberikan, atau bisa diurusin sama admin, sekedar nge-share konten, nge-share ini. Ya kali-kali aja mereka ada yang sadar gitu. Kadang saya juga bingung ya sama orang yang masuk grup WA, tapi dia nggak pernah aktif. Sebenarnya dia manusia atau apa gitu ya? Maksudnya kenapa dia mau masuk grup dan dia diam saja di situ tanpa ada aksi? Gitu. Jualan kagak, aktif kagak. Ya mungkin karena saya belum pernah di posisi mereka ya kali ya. Saya juga nggak tahu. Tapi saya juga nggak ngerti lah. Kenapa? Tapi karena udah terlalu banyak kejadian di saya juga ya. Saya juga jadi paham. Oh berarti ada yang kayak gini. Tipikal manusia yang berwujudnya manusia, tapi di WA itu seperti dia makhluk gaib gitu yang yang maksudnya sekedar ada tapi tiada gitu. Ya akhirnya saya juga jujur aja, saya juga biasanya membiarkan aja atau ngasih konten-konten biasa aja dan saya fokus kepada yang aktif-aktif aja gitu. Ya sometimes boleh lah nge-trigger kalau seandainya teman-teman bisa closing 1 atau 2 piece, nanti kita pindahin ya ke grup yang aktif kayak gitu, boleh lah sekali kayak gitu. Begitu ya, lanjut ya. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan di chat, ada yang mau tanya via mic-nya nih. Oh, Boleh ada boleh. Mbak Andis mau nanya nih ya? Iya, Kang. Oh, iya, boleh. Kang, gini ya, kan aku tuh baru punya tim sekitar 35 orang. Nah, awalnya itu kan mereka sebagian tuh yang masuk join ke tim tuh user gitu kan. Biasanya tuh awalnya karena pakai produknya, terus cocok. Jadi biar dapat harga reseller gitu kan, jadi join gitu. Joinnya sesuai syarat yang berlaku dari pusat sih. Jadi awalnya user, terus gimana ya Kang caranya tuh mancing mereka tuh buat biar tertarik
ikut jualan gitu. Itu kok yang tadi di trik yang nanyain target jangka pendek itu baiknya kita japri satu-satu atau efektif nggak sih kalau misalnya ditanyain di grup. Jadi biar mancing yang lain juga tuh ikut ngejawab Saya target-target nggak yakin impian kalau Mbak mereka nanya gitu. di grup tuh bakal dijawab. Saya kurang yakin ya. Kecuali kalau Mbak yakin ya, kalau Mbak nanya di grup bakal dijawab. Lebih baik kayak gini. Jadi Mbak nanya via Japri 1-2 orang, berapa orang yang akhirnya bisa terjawab. Nanti buat yang lainnya, Mbak bilang kayak gini, teman-teman, sebagian sudah saya japri ya, sudah saya bantu nih untuk membongkar motivasinya, big way-nya dan semacamnya. Buat yang lain, jangan lupa ya, japrian saya dibales, kayak gitu, itu bisa sih. Jadi untuk seperti kayak sebuah signal ke orang yang sifatnya umum gitu ya, bahwa yang lain udah pada di japri dan bales nih. Kalau kalian yang udah di japri tapi belum bales, ayo segera bales. Bisa pakai teknik gitu. Tapi menurut saya sih, Mbak kan tadi ya pengen ngubah user sebagai reseller ya. Lebih baik sih nggak usah terlalu agresif ya Mbak. Karena gini, dia kan udah jadi user ya, itu udah lebih bagus. Dan Mbak boleh pakai hal-hal yang smooth. Misalnya kayak gini, Mbak kan udah pakai nih, udah manfaatnya. Sesekali share dong di sosial medianya. Atau di status WhatsApp-nya, atau apalah. Ya biasanya nanti kalau dia share di status WhatsApp-nya, di sosial medianya, terus tiba-tiba ada yang mau, nanti dia akan ke-trigger sendiri. Daripada kita nanti sia-sia, Mbak Anis, misalnya gini, kita paksakan dia, tanda kutip ya, kita seperti memaksakan dia jadi seller, terus dia mau jadi seller. Pas dia jadi seller, dia nggak laku nih. Akhirnya dia nggak jadi beli juga, harganya juga udah harga reseller, buat dia sendiri, bahkan semakin lama dia nggak laku, semakin boring, akhirnya dia malah nggak pakai produk kita. Kayak gitu sih. Saran saya gitu. Apalagi kalau orang kayak udah dia tuh make terus dia cerita dapat closing, biasanya dia punya kayak wow-nya gitu kayak, wow, saya nggak jualan, cuma cerita-cerita aja kok bisa closing ya. Nanti dia punya something yang membuat dia tuh bisa bergerak terus. Berarti kayak, gitu mancing testimoni gitu dulu ya Kang ya. Ya, bisa kayak gitu. Oke. Makasih Kang. Sama-sama, Mbak. Oke, kita lanjut ya. Tadi mau nanya di via on mic juga nggak nih? Nggak ada. Oke, kita lanjut ke yang di chat dulu ya, Kang. Boleh. Ini Kak Misma mau nanya kah? Resen on mic? Iya. Ya, boleh, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kan saya juga sudah punya grup reseller, tapi cuma beberapa orang. Dan itu hasil dari saya pindahkan grup. Sebelumnya grup WA, terus saya pindah ke Telegram. Terus ada beberapa itu yang saya tinggal karena memang tidak aktif. Terus ada lagi anggota reseller baru yang masuk. Nah, selama ini yang saya masukkan tuh masuk talk, terus saya kasih link-linknya dan sebagainya gitu aja. Terus setelah belajar malam ini kan dapat ada 5 teknik nih. Ini apa perlu saya ulang atau seperti apa? Mungkin itu kan. Ya kalau Telegram kan bisa ini ya, bisa di like ya, maksudnya bisa di up ya, bisa di orang tuh yang baru gabung tuh bisa ngelihat ke atasnya. Dan biasanya lah kalau saya di Telegram tuh bikin channel, Mbak. Jadi buat tim tuh ada 2, ada channel, ada diskusi. Jadi buat yang baru gabung, kalau dia mau ngeliat materinya, bisa di channel karena nggak terdistract sama yang lainnya. Kayak gitu. Kayak gitu sih, Mbak Misbah ya? Ya. Kayak gitu sih, Mbak, kalau untuk materi ya. Iya. Oke. Terima kasih, Kang. Sama Mbak Misbah. Oke, kita lanjut ya. Misbahun lampu, benar ya? Misbahun lampu. Atau masih ada lagi kah yang mau bertanya melalui mic, langsung ngomong? Oke, kita sambil nunggu yang mau mic ya, kita lanjut nih Kang, dari pertanyaan dari Kak Rahmat. Untuk nanya target tim kita itu baiknya di Japri atau di grup ya Kang?
itu kan pertama kali dia daftar ya, sebelum dia dimasukin ke dalam grup. Oh iya, sorry tambahan sedikit ya teman-teman. Dom itu dilakukan sebelum dia dimasukin ke dalam grup. Ingat ya sekali lagi ya, dom itu dilakukan sebelum dia dimasukin ke dalam grup. Jadi ketika dia dimasukin ke dalam grup, dia udah selesai 5 poin yang tadi saya bahas dulu. Kayak gitu. Jadi pembahasan masalah yang target juga termasuknya itu via personal. Mungkin pertanyaan tambahannya, Kang, kalau saya kan setiap hari dapat reseller banyak, Kang, sampai 100 orang, sampai lebih lah banyak gitu. Atau dalam sepekan itu saya bisa dapat 100 orang, 150 orang. Bisa nggak kalau pakai teknik grup? Bisa. Tapi pakai teknik grup sementara biasanya saya. Jadi teknik grup sementara itu kayak grup hanya perkenalan sama penggalian trouble atau masalah mereka atau big way mereka gitu. Jadi saya mungkin akan banyak bertanya di situ, ngasih informasi dan semacamnya. Habis itu diakhiri saya dengan perkataan kayak gini, teman-teman, 5 poin ini sudah dipahami belum? Kalau sudah dipahami, silakan japri admin untuk dimasukkan ke dalam grup inti. Jadi nanti kan reseller tuh pada ngomong tuh, saya udah paham dah 5 poin, alhamdulillah, bismillah gitu ya. Tak apalah. Nah, nanti admin saya tuh suka nanya kembali, atau bisa jadi langsung masuk ke dalam grup. Nah, bagi yang nggak memahami 5 poin itu, walaupun dia udah daftar, saya nggak masukin dia ke dalam grup diskusi utama. Biarin aja di situ. Nanti kalau ada orang baru lagi yang daftar, dia gabung lagi. Begitu ya sampai kiamat. Sampai kiamat. Begitu kalau yang udah dapet timnya banyak. Tapi kalau yang belum sih mendingan sih nggak usah sih. Karena nggak terlalu optimal pakai grup itu. Jadi pakai grup itu hanya untuk kalau seandainya kita sudah sangat kerepotan ketika pakai personal karena terlalu banyak. Oke ya, selanjutnya. Oke, lanjut nih Kang. Ini dari nanya bidadari kan bidara surga. Ini nanya untuk keuntungan yang diberikan ke reseller kita itu kira-kira berapa persen ya Kang dari harga produk yang kita jual? Apakah ada pola cara penentuannya? Saya ulangi, maaf, sorry. Ini Kang, ada nanya dari bidara surga nih. Keuntungan yang diberikan ke reseller kita itu berapa persen ya Kang kira-kira dari harga produk? Apakah ada pola cara ketentuannya? Ini bahasanya cukup dalam nih. Ini bahasan owner. Saya sih biasa ngebahas juga sih kalau di kantor. Simpelnya sih gini ya, kalau ngomongin harga ya. Jadi dari HPP itu ditaikin minimal 120%. Habis itu diberikan kepada seller itu distributor di angka 40%, agen itu 30%, reseller 20%. Bisa pakai pola itu. Itu pola yang umum yang biasanya dipakai. Tapi bisa juga di-explore lagi dari situ. Saya ulangi lagi ya. Dari HPP di up 120% untuk jadi harga konsumen. Nah, terus dikasih ke distributor dari harga konsumen itu 40% potongannya, buat agen 30%, buat reseller 20%. Nah, kalau mau diulang lagi nanti nonton recordnya aja. Tapi itu bahasan yang cukup panjang sebenarnya kalau ngomongin HPP itu ya. Karena itu harus dikulik dulu. Bisnisnya apa, bidangnya apa, terus target market seperti apa, komputer seperti apa. Itu pembahasan yang cukup detail. Jadi saya nggak bisa bahas di sini secara detail juga, rumit juga. Kayak gitu sih. Nah, mungkin next lah ya, kalau seandainya saya open diskusi bebas gitu ya. Boleh lah. Lanjut ya. Lanjut nih Kang, ini ada yang nanya nih Kang. Perbedaannya distributor, agen, reseller, dan drops itu apa ya Kang? Perbedaan-perbedaannya, perbandingannya gitu. Ya perbedaannya mungkin kalau kita boleh bilang di level ya. Dan itu penamaan aja sih. Saya tuh sering bilang gini ya, reseller itu umum ya. Distributor juga reseller, agen juga reseller juga reseller, dropshipper juga reseller, marketer juga reseller, affiliate juga reseller. Bahkan toko juga bisa disebut reseller. Jadi reseller itu umum. Nah, level untuk mempermudah orang memahami level kemitraan biasanya dibuat tuh ada distributor, agen, reseller. Itu kan yang umum ya. Nah, kalau perbedaannya apa? Ya tergantung brandnya. Tapi secara umum perbedaannya ada di diskon atau komisi sama akses atau privilege, keistimewaan. Itu sih. Kalau mau tanya lebih detail, ya tanya aja ke tempat atau brand yang kalian tuh mau ikutin jadi reseller. Apa perbedaannya? Karena bisa jadi berbeda. Kayak gitu.
Bahkan ada brand yang nggak pakai nama distributor, agen reseller, dia pakai namanya yang unik-unik, yang aneh-aneh. Misalnya yang level 1 namanya pedas 10%, 10 kali lipat. Misalnya contoh aja. Contohnya kayak tiga raksa. Tiga raksa tuh ada EDV, ada EVC, apa tuh lah. Ribet saya juga nggak apa. Tapi kan ada tuh perbedaan. Kayak gitu, Yas. Lanjut, Yas. Nggak ada lagi nih Kang. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi nggak? Boleh via Oke, ada chat, yang mau open mic untuk bertanya? on mic. Yuk on mic yuk, yang mau bertanya yuk. Nggak ada yang mau bertanya lagi kah? Iya boleh Kak Asia. Iya, biasanya saya ngebuka ya. Iya. Jadi gini, misalnya kan saya ini jualnya itu gamis, branded sama mukena gitu. Nah, kadang dia itu resellernya itu kesana kesini gitu. Kan kebetulan saya udah jadi, ada beberapa sih yang udah saya jadi agen gitu. Kadang dia ini nakal gitu. Kadang ambil di agen sebelah, kadang ke saya gitu. Jadi bertanya apa nih Kak? Hilang Kak Asianya. Kak Asia. Ya, makanya jelek. Saya pakai chat aja deh ya. Oh ya boleh deh. Iya, ini Suaranya putus-putus ya. Boleh Kak Asia langsung diketik aja di chat ya. Biar bisa langsung dijawab sama Kang Yanjit. Kakak Kartika mau nanya? Astagfirullah. Oke. Tes. Ada lagi yang mau tanya? Cukup? Oke, teman-teman, sambil nungguin pertanyaan terakhir nanti, mungkin saya sambil ada ya pesan dari saya gini, teman-teman. Uh, saya selalu ngomong bahwa ketika kita bangun reseller, kita harus siap banget mentalitas kita ya. Karena luar biasa gitu. Mereka itu adalah orang-orang yang siap berjuang sama kita. Harusnya kita tuh jadi orang yang bisa benar-benar bantu dia. Tapi ketika kita punya niat benar-benar bantu, ada saja yang akhirnya seperti nggak aktif dan semacamnya. Ya, itu hal wajar sekali ya teman-teman. Karena gini, ketika kita lagi berdakwah, misalnya gitu ya, pertanyaannya, kan namanya berdakwah kan kita nilainya atau value yang kita mau bangun kan adalah untuk memberikan mereka kebaikan, membantu mereka. Tapi pertanyaannya, apakah semuanya menerima? Kan enggak. Ada aja yang menolak, ada aja yang menghilang. Hal itu wajar. Yang paling penting adalah kita nggak pernah kehilangan value kita, nilai kita untuk membantu mereka. Suatu saat, kesungguhan kalian, ketulusan kalian, keikhlasan kalian dalam membina mereka, membuat Anda akan bertemu dengan orang-orang terbaik yang siap membersamai Anda, dan Anda juga siap membersamai dia. Saya berharap semua teman-teman di sini bisa bertemu dengan orang-orang yang sevibrasi, sefrekuensi, siap berjuang bersama, sehingga teman-teman bakal lebih gampang dalam menaungi bisnis dan lebih banyak lagi manfaatnya. Oke, amin ya rabbal alamin. Saya cukupkan. Mungkin kalau ada pertanyaan terakhir, ada gak di chat, Ayas? Kalau tadi Mbak Asia, kalau tidak ada, saya cukupkan dahulu. Mungkin kalau memang nanti Mbak Asia mau nanya, siapkan aja pertanyaannya. Kita nanti masuk di hari Selasa ya, Selasa Hari malam Rabu Selasa, ya? hari Selasa. Selasa malam Rabu.
Nanti kita bahas di sana. Oh, nih Kang baru Oke. masuk nih Kang dari Kak Kartika. Bisnis saya bergerak di pendidikan. Gimana cara menarik siswa lebih banyak lagi ya Kang katanya? Untuk menarik Waduh, ibarat saya bingung kasarnya. kan. Kalau untuk pendidikan sekarang, saya juga bingung serius. Karena memang saya juga kan soalnya ada ini ya PAUD ya. Memang bukan punya saya sih, itu punya keluarga gitu ya, PAUD. Waktu kemarin kakak saya juga ngobrol, saya sih ngasih ide gitu ya. Tapi pada akhirnya ketika kita udah ngasih ide, pemerintah melarang untuk pertemuan harus pakai online. Saya nggak kebayang ya anak PAUD online gimana ya, anak PAUD di online itu nggak kebayang edukasinya, susah. Saya juga jadi kayak nggak punya feel serius dah. Saya tuh kayak nggak punya feel kalau belajar itu via online saja gitu. Kalau online ada, offline ada, oke lah. Tapi kalau semuanya online tuh nggak dapet banget. Apalagi kita berharap pendidikan itu bukan hanya tentang materi, tapi juga sosial. Kan kita kan berharap mensekolahkan orang itu kan ada kegiatannya. Jadi kalau ngomongin promosinya, saya nggak bisa bisa memberikan banyak ya ke Mbak ya poin-poinnya. Tapi ada satu nih yang menurut saya ini dibutuhin banget. Jujur Mbak ya, Mbak jujur ya. Saya itu eh, mencari guru-guru gitu ya untuk ngajar anak saya gitu kan. Dan saya yakin banyak banget orang-orang seperti saya gitu yang punya anak dan dia pengen dapat anaknya tuh dapat pendidikan terbaik. Ya, kita boleh jujur-jujur aja pas-pasan ya. Kalau sekolah di kampung itu bahkan ada yang nggak bayar. Kalau sekolah agak sedikit ke kota, sebulan mungkin anak SD 200.000. Kalau lebih lagi ada yang 15.000. Bahkan ada yang sampai 3,5. Ah, Mbak perlu tahu ya, Mbak atau boleh survei bahwa orang-orang yang rela bayar 1 juta untuk anaknya itu banyak sebulan, banyak. Nah, Mbak bisa tuh bikin tambahan edukasi khusus untuk privat ke orang-orang yang seperti itu. Kalau Mbak dapat 10 orang aja yang seperti itu dari perumahan kan bisa ya dilihat rumahnya bagus atau enggak, kan begitu ya. Ya itu lumayan untuk dapat tuh. Soalnya teman-teman jujur aja di dunia pendidikan tuh dunia duit yang kecil banget. Saya juga baru tahu gitu ya bahwa kecil banget uangnya gitu. Saya sempat ngobrol sama kakak saya, abang saya kepala sekolah. Saya nanya bayaran di sana berapa, revenue berapa, dan dia menyebutkan dengan gedung sebesar itu revenue-nya sekitar 50 juta gitu. Itu revenue maaf, omsetnya, bukan revenue. Dan saya kaget gitu. Padahal kalau dunia privat, saya kebayang gitu, guru yang datang ke apa namanya ke rumah saya seminggu misalnya 3 kali 4 kali kita bayar 1 juta. Kalau dia dalam dalam sehari bisa dapat 3 orang, terus dalam sebulan bisa ngurusin sekitar 10 orang, berarti kan buat pribadi dia atau buat dia 10 juta kan dapetin. Kalau itu ada yayasannya ataupun ada sekolahannya yang menaungi, itu kami lebih tenang sebenarnya. Kami lebih tenang karena punya kurikulum. Tapi sayangnya nggak ada tuh. Atau bukan nggak ada mungkin ya, tapi nggak terlalu banyak pendidikan seperti itu. Jadi menyediakan apa namanya pendidik anak di masa pandemik itu kan kayaknya bakal keren gitu. Saya juga ya nyari kayak gitu. Saya kemarin sebenarnya nanya, ada gak guru yang bisa, yang hafiz kalau bisa sih. Walaupun pasti harganya lebih tinggi. Itu sih mungkin tambahan dari saya, wah ini dia nggak nyambung saya ngomong. Yang jelas kalau pendidikan saya mungkin agak nyerah nih. Soalnya saya kemarin juga ditanya sama kakak saya bingung jawab. Kakak saya kebetulan dia punya PAUD gitu. Nah, mamang saya kepala sekolah. Dan saya nggak bisa ngasih masukan terlalu banyak kecuali dia bikin privat. Saya bilang gitu, bikin privat, bikin privat, bikin privat. Karena banyak banget orang-orang seperti saya yang butuh itu. Ya mungkin bayarannya 500.000, sejuta. Kalau yang 500.000 mungkin seminggu 2 kali kali ya. Kalau yang 1 juta seminggu 4 kali ngajar. Dalam sehari paling dia ngajar 3 jam, 4 jam, nggak lebih. Karena kalau lebih anak tua ngeblend juga kebanyakan. Nah gitu sih ya. Oke. Aduh, Masya Allah. Mas saya udahin dulu. Ini saya udah cukup pegal dan ngantuk nih. Teman-teman doain ya. Siap Mudah-mudahan Kang. maksudnya semua kita yang hadir di sini selalu sehat. Dan doain juga ya, saya sebenarnya lagi mau launching nih teman-teman. Jadi saya ada satu bisnis baru yang saat ini lagi mau bekerja sama influence dan kita baru tadi bisa sudah sepakat untuk pembagian sahamnya. Ya
semoga maksudnya apapun yang kita lakukan gitu bisa bermanfaat untuk banyak orang. Thank you, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya Waalaikumsalam langsung izin live ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang atas ilmunya ya. Nah, alhamdulillah ya teman-teman ya, materi kita sudah selesai nih. Biasanya kita sampai jam 10 malam ya, tapi sekarang cuma sampai jam 9 atau 15 malam aja nih WIB tapi ya. Beda lagi kalau di luar WIB. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah hadir di Zoom kita malam hari ini. Materi kita selanjutnya nanti ada lagi di hari Selasa ya, malam Rabu. Mohon maaf juga ya, tadi tidak ada keluhan nih karena kan tadi ada meeting tuh tentang produk baru, karena sebentar lagi kan Yudit akan launching produk baru ini. Wah, penasaran banget tuh produknya apa ya kira-kira ya, pasti menarik banget sih. Karena kolaborasi sama YouTuber katanya. Oke, gitu aja teman-teman ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, satu lagi teman-teman. Jangan lupa ya save nomor Ali sama nomor Kang Yajid, karena biasanya akan di-share informasi-informasi penting nih dari Ali ataupun Kang Yajid melalui broadcast WhatsApp. Nah, jadi kan kalau misalkan teman-teman nggak nge-save nomor Ali atau nomor Kang Yajid, nanti podcastnya nggak masuk nih. Seperti itu ya. Untuk teman-teman, semua teman-teman udah Ali save kok nomornya. Tinggal teman-teman aja nge-save balik kali ya. Itu aja teman-teman, langsung udah malam juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.